Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kelas 11 IPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang hadis al-maqtu, ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang hadis qudsi. Itu adalah kalamullah, ya. Jadi firman Allah. Kemudian hadis marfu. Itu adalah kalamu Rasulullah SAW. Itu adalah sabda Nabi SAW. Thumma hadis mauquf, ya. Huwa kalamu as-sahabi, ya. Itu adalah perkataan para sahabat. Dan sekarang bagian yang terakhir, yaitu adalah al-hadis al-maqtu, wa huwa kalamu tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya. Jadi hadis maqtu itu adalah perkataan dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang lainnya. Hadis al-maqtu, ya. Ta'rifuhu, pengertiannya adalah lughatan, secara bahasa, ismun maf'ulun min qata'a diddu wasala, ya. Jadi secara bahasa hadis maqtu itu adalah isim maf'ul dari fi'il qata'a, ya. Diddu wasala, ya, lawan kata dari wasala. Qata'a itu adalah lawan kata dari wasala. Wasala artinya itu sampai, sedangkan qata'a berarti artinya putus atau terputus, ya. Summa istilahan, secara istilah hadis maqtu adalah ma udifa ila tabi'i au man dunahu min qaulin au fi'lin, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa hadis maqtu itu adalah ma udifa ila tabi'i, ya. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in, au mandunahu, atau yang di bawahnya, ya. Tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Min qaulin au fi'lin, entah itu yang disandarkan berupa perkataan qaulin au fi'lin, atau perbuatan mereka. Nah, itu adalah pengertiannya. Summa nantakil ila syarhit ta'rif, ya. Penjelasan tentang ta'rif di atas itu maksudnya adalah ai huwa manusiba au usnida ila tabi'in au tabi'ut tabi'in faman dunahu min qaulin au fi'lin, ya. Jadi hadis maqtu itu adalah hadis yang dinisbahkan atau yang disandarkan kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau orang-orang yang di bawah mereka, ya. Min qaulin au fi'lin, dari perkataan mereka atau perbuatan mereka. Wal maqtu ghairul munqati, ya. Jadi hadis maqtu itu adalah ghairul munqati, bukan hadis munqati, ya. Jadi beda antara hadis maqtu dan hadis munqati. Li'annal maqtu min sifatil matan, ya. Karena hadis maqtu itu adalah hadis yang hubungannya atau sifatnya itu ada di matan, ya. Wal munqati min sifatil isnad, ya. Sedangkan hadis munqati itu adalah hadis yang berhubungan dengan atau sifatnya itu yang berada pada sanadnya, ya. Jadi maqtu itu berada pada matannya, sedangkan munqati itu berada pada sanadnya. Ai annal haditha al-maqtu'a min kalamit tabi'i faman dunahu wa qad yakunu sanadu muttasilan ila dzalika tabi'i, ya. Jadi hadis maqtu itu adalah dari perkataan tabi'in atau tabi'ut tabi'in dan yang di bawahnya. Dan hadis maqtu itu
bisa jadi sanadnya itu bersambung kepada tabi'in tersebut, atau sanadnya bisa juga terputus ya. Jadi hadis maqtu itu yang berhubungan dengan matan ya. Sekali lagi, tsumma ala hina annal munqati, yakni anna isnadu dzalikal hadis ghairu muttasil wa la ta'allaq lahu bil matan. Sedangkan ya, hadis munqati itu adalah hadis yang sanadnya itu, sanad hadis tersebut itu tidak bersambung. Ya, jadi hadis munqati itu adalah yang sanadnya itu tidak bersambung. Wala ta'allaq lahu bil matan. Dan tidak ada hubungan hadis munqati itu dengan matan. Artinya hadis munqati itu urusannya dengan sanadnya ya, yaitu sanadnya tidak bersambung. Maka itu adalah hadis munqati. Itu adalah perbedaan antara hadis maqtu dengan hadis munqati. Summa nantakil ila amsilatihi ya. Itu contoh-contoh dari hadis maqtu. Hadis maqtu. Al-awwal misalul maqtu al-qawli ya. Itu contoh dari hadis maqtu al-qawli yang berupa perkataan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Contohnya adalah qaulul Hasan al-Basri fi sholati khalfal mu'tadil. Contohnya adalah perkataan Imam Hasan al-Basri pada sholat di belakang orang yang berbuat bid'ah. Sholli wa alaihi bid'atuhu ya. Jadi sholatlah di belakang orang yang berbuat bid'ah tersebut, wa alaihi bid'atuhu. Dan orang yang berbuat bid'ah tersebut itu yang akan mendapatkan balasan bid'ahnya ya. Jadi sholat di belakang orang bid'ah itu tidak apa-apa ya. Summa itu adalah contoh dari hadis maqtu qauli, perkataan. Summa asani misal al-maqtu al-fi'li ya. Contoh dari hadis maqtu perbuatan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Contohnya adalah qaulu Ibrahim ibni Muhammad ibni al-Muntashir ya. Kana Masruq yurhi as-sitra bainahu wa baina ahli. Masruq itu pernah menurunkan ya tirainya di antaranya dan di antara keluarganya. Wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Dan dia itu sholat menyendiri dari keluarganya dan dunia mereka. Itu adalah contoh dari hadis maqtu al-fi'li. Summa nantakil ila ar-rabi' hukmul ihtijaj bihi ya. Hukum menjadikan hujjah hadis maqtu. Apakah hadis maqtu itu bisa dijadikan hujjah? Al-maqtu la yuhtajju bihi fi syai'in minal ahkami syar'iyyah. Hadis maqtu itu tidak bisa kita jadikan hujjah semuanya ya, minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syar'i. Ai walau sihhat nisbatuhu liqailihi li'annahu kalamun aw fi'lun ahadul muslimin. Ya. Jadi hadis maqtu itu tidak bisa kita jadikan hujjah. Walau sihhat nisbatuhu liqailihi. Walaupun nasabnya itu benar kepada yang mengatakannya. Artinya walaupun benar itu yang mengatakan tabi'in, hadis maqtu tetap tidak bisa dijadikan hujjah. Li'annahu kalamun aw fi'lun ahadul muslim. Karena itu adalah perkataan dari salah satu orang muslimin ya. Jadi tabi'in wa tabi'ut tabi'in itu kedudukannya sama seperti kita, yaitu salah satu di antara kaum muslimin. Lakin in kanat hunaka qarinatun tadullu ala raf'ihi ka qauli ba'dur ruwat ya.
Akan tetapi ketika hadis maqtu tersebut ada keterangan yang menunjukkan tentang marfu'nya, ya, artinya dijadikan marfu' bersambung kepada Nabi, kaqauli ba'dur ruwat, seperti perkataan sebagian para perawi, hingga zikri tabi'in, ya, yarfa'uhu, ketika ada tabi'i yang menyebutkan yarfa'uhu, ya, menyampaikannya kepada Nabi, artinya sampai kepada Nabi, ya, hadisnya. Masalah, ya, contohnya fayu'tabaru inda idzin lahu hukmul marfu' mursal. Maka ketika seperti itu, ya, maka itu dianggap sebagai hadis maqtu yang berhukum marfu' mursal, ya. Artinya hukumnya menjadi marfu' mursal. Itu hadis yang bersambung kepada Nabi. 6. Tsumma nantakil ila al-khamis, itlaquhu ala al-munqati, ya. Penggunaan lain tentang nama hadis munqati, ya. Atlaqa ba'dul muhadditsin kasyafi'i wa tabrani lafzul maqtu wa aradu bihi munqati, ya. Jadi sebagian para muhaddisin, ya, seperti Imam Syafi'i dan Imam Tabrani menggunakan lafaz maqtu itu, maksud mereka itu adalah munqati, ya. Jadi maqtu dan munqati menurut mereka itu sama, ya. Ai alladzi lam yattasil isnaduhu, yaitu yang tidak bersambung sanadnya. Wa huwa istilah ghairu masyhur. Dan itu yang mereka katakan itu adalah istilah yang tidak terkenal, ya. Wa qad yu'tadaru lisy-Syafi'i bi annahu qala dzalika qabla istiqrar istilah. Akan tetapi ternyata Imam Asy-Syafi'i ini adalah menggunakan istilah tersebut. Istilah tersebut yang di atas tadi adalah karena istilahnya itu belum jadi, ya. Maksudnya Imam Syafi'i itu menggunakan istilah di atas ini, yaitu maqtu sama dengan munqati itu karena dulu istilahnya itu belum ada. Jadi Imam Syafi'i menggunakan istilah tersebut. Amma Tabrani fa itlaquhu dzalika yu'tabaru tajawuzan an istilah. Sedangkan Imam At-Tabrani itu menggunakan istilah tersebut hanya untuk dibolehkan saja, ya. Artinya Imam At-Tabrani itu menggunakan istilah tersebut, yaitu maqtu adalah munqati. Summa al-akhir min mudhannatil mauquf wal maqtu, ya, yaitu kitab-kitab karangan tentang hadis mauquf dan maqtu. Itu kitab-kitabnya adalah, atau karangan-karangannya adalah al-awwal Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Itu yang pertama, karangan Ibnu Abi Syaibah. Summa Musannaf Abdul Razzaq, wasalis tafasir Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Al-Munzir. Itu tafsir-tafsir dari Imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim wa Ibnul Munzir. Walhamdulillah naktafi bihadzal qadr. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum iyaya. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.